Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Jadi di sini gue mau ngasih tahu tools atau alat-alat yang gue pakai buat bengkel gue. Lokasi previewnya dulu. Di situ ada rak buat naruh oli, sama bawahnya itu dipakai buat naruh spare part. Terus ini ada rak buat peralatan tempurnya. Oke, jadi gue mau cerita sedikit mungkin ya sebagai pembukaan. Jadi ini bengkel gue itu bengkel rumahan yang sebenarnya awalnya hobi sih, cuman hobi di otomotif, bongkar motor. Cuman akhirnya menurut gue kayaknya sebaiknya gue coba untuk fokusin karir gue ini di bidang otomotif ini, khususnya sih di sepeda motor. Oke, kita mulai dari rak yang pertama dulu. Ini jelas ini namanya bengkel itu pasti perlu banget sama yang namanya kunci ring. Kalau gue sih di sini banyak yang nyebutnya kunci ring, kunci pas. Cuman gue nyebutinnya di sini kunci ring pas. Di sini gue punya 2 set. Ini yang dari Stanley sama yang satu lagi itu dari Tekiro. Oke, itu yang pertama. Yang kedua mungkin gue mulai dari sini. Ini tang snap ring, gue beli 1 set ukuran 3 inci 7 inci gue 7 inci atau 5 inci lupa gue. Sama satu lagi itu ini tang set juga, tang lancip, tang potong, tang buaya, tang biasa kali ya, itu ada. Oke, terus kita lanjut mungkin ke kunci sok. Pertama itu ini sebenarnya kunci apa sih, mata sok yang paling jarang gue pakai sih. Ini yang bentuknya itu kayak gini. Jadi dia buat jarang lah gue ketemu nih sama motor yang pakai kunci ini. Cuman gue ngerasa takut perlu aja, kalau misalkan nggak ada kan jadi sayang. Ini gue punya di ukuran berapa nih, E10 sampai berapa nih, E24. Oke, terus ini kunci sok ukuran 1/4. Ini gue pakai merek Isco. Oh ya, gue lupa yang ini tuh merek apa ya, Sherlock tuh semua 1 set. Yang ini itu 1/4. Itu ada yang mata buat obeng, mata buat hex key atau kunci L ya. Terus ada sambungannya juga buat extensionnya. Mata shocknya ini yang apa sih, segi 6 ya, karena ada yang segi 6, ada yang segi 12. Segi 6 buat fleksibelnya. Kalau ini mata shocknya itu dari 4,5, 5,5, 6, 7 terus sampai 14 tuh yang pendek. Terus ini ratchetnya. Terus ini yang sok panjangnya, paling gede ukuran 14, paling kecilnya itu 6 sorry. Ini merek Tekiro. Ini ukurannya untuk 1/2 inci ya. Enak, kuat kok ini. Kunci ini juga nih yang fleksibel guys. Fleksibelnya dia bisa lurus gini atau belok gini. Fleksibel extensionnya juga. Terus ini kunci soknya, mata soknya itu paling kecil dari ukuran 8 sampai yang paling gede itu 32. Mantap. Terus sok untuk apa nih, kunci L atau hex key
hexagonal key segi 6 kayak gini, sama yang bintangnya. Ini sama ukuran setengah juga shocknya. Ini kalau yang ini sama ini itu untuk apa, mereknya Isku, kalau ini Tekiro. Lanjut, di sini gua punya tang press apa sih, nggak tahu nama teknisnya, cuman gue biasanya nyebutnya tang press. Ini extension bar buat kalau perlu sesuatu yang agak apa namanya panjang. Lanjut lagi, mungkin kita ke sini. Jadi ini kunci L biasa, sama ini gue lupa sih ini mereknya apaan. Wah, ini gue lupa mereknya apaan. Di sini juga nggak ada mereknya. Tuh tulisannya cuma ada tulisan ukuran sama bahannya doang. Kelihatan nggak? Tuh si RV sama ukurannya 8 mili. Kalau yang bintang, L bintang, aduh, ini merek Tekiro. Sejauh ini sih aman-aman aja gue pakai ginian, kuat. Oke, lanjut ke sebelah. Nah, ini gue punya obeng-obengan. Yang jelas ini pasti penting banget, obeng setting. Kenapa namanya obeng setting? Iseng amat orang. Obeng-obengan mulai dari yang pendek, panjang. Nih ukuran yang paling panjang, nih ada yang kecil juga. Terus dan namanya bengkel pasti yang butuh yang namanya kunci T. Kunci T ini kunci busi kikir satu set. Ada yang macam-macam bentuknya, ada yang gepeng, segitiga, setengah bulat, sama bulat. Oke, sebelahnya tempat palu, jelas ini palu karet buat ngetok-ngetok sesuatu yang mesti hati-hati. Kunci tahanan tracker CVT sama kunci Inggris. Ke bawahnya ini tempat lap lah, sama ada satu lagi itu ini nih. Aduh, sorry kalingan. Ini buat naruh baut-baut bekas. Kita lanjut ke atas. Jadi di atas ini sebenarnya sih lebih ke special tools ya. Ini gue punya tracker untuk magnet, tracker apa sih untuk apa, baut crown kayak gini. Ini ukurannya nggak tahu dah. Pokoknya ini merek grip on. Nah, tuh kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Terus sama satu lagi itu tracker buat magnet. Nah, ini yang kayak gini. Di dalamnya udah ada baut sama baut buat yang di tengahnya. Kapan-kapan nanti gue kasih tahu cara pakai gimana. Ini sama dari grip on juga. Ini tuh alat buat motong rantai. Lanjut, nah ini juga pasti perlu, wajib, namanya obeng ketok sekaligus matanya ada 4, matanya ada 4. Ini ada yang plusnya dapat 2, minusnya juga dapat 2.
Ini sih kunci lipat ya. Dulu sih ini gue pakai buat disimpan di bagasi motor, cuman gue lupa nih kenapa masih ada di sini. Nah, ini kunci sok untuk mur CVT. Ini ada ukuran 3941 sama ukuran 3439, punya grip on. Oke, kita lanjut ke sebelah. Oh ya, sorry. Nah, ini kompresornya itu cuman 3/4 HP, mereknya Limola. Air tanknya itu IMO. Air tanknya itu berapa ya, 10 liter. Sebenarnya sih ini kalau gue ngerasain pakai ini kurang gitu, karena sering tekor. Maksudnya tekor tuh jadi pengisiannya sama pengeluarannya itu kalah deres gitu, lebih deres buat nyemprotin, kayak misalkan habis nyuci apa gitu, habis nyuci onderdil mesti disemprot, mesti dikeringin, kalah gitu. Kita lanjut ke yang bagian bawah. Di sini ada set bor sama gerinda. Aduh, nggak kelihatan ya. Sini berarti geser dikit. Kalau bornya ini punya Petro, yang ini punya Melteng. Ini case-nya itu punya Melteng. Sebenarnya ini ada bornya, cuman sama gua kasih orang. Oke, itu udah sempat rusak. Gerindanya sih sejauh ini aman ya, lumayan awet, kuat juga gitu. Oke, lanjut ke ini tracker buat bearing. Ini lumayan kepake ya. Terus kalau buat ganti-ganti bearing, apalagi bearing yang dalam mesin, bearing roda, gear, bearing dalamnya noken as, ini lumayan memudahkan. Jadi kalau ada harus ngetok. Ini justru alat buat ngetok-ngetoknya. Jadi sebutannya sih ini merek grip on ya. Ini namanya Matrix Bushing Wiper Set. Supir. Nah, ini buat ngetok-ngetok sesuatu yang perlu diketok, kayak misalkan masang pom setir, masang bearing gitu. Jadi ngetoknya pakai ini. Nah, ini bahannya itu kalau menurut gue sih ini aluminium casting. Mungkin ya tujuannya dipakein aluminium karena biasanya kan bushing bearing itu kan bahannya besi, steel atau apa sih, stainless gitu, supaya si bearing sama bushingnya itu nggak luka. Nah kan kalau besi sama aluminium pasti kalah. Nah, ini apa ya? Oh, ini tuh perlengkapan buat ngebersihin injeksi. Sama satu lagi itu yang ini biasa gue pakai buat ngebersihin, cuma bisa buat ngebersihin injektor doang sih. Ntar sambungin ke injektornya, yang ini ke aki. Ini switchnya, sama ini nepelnya. Ini nepelnya yang bagian sini nanti bisa tempelin ke injektor, jalur masuknya injektor, ininya ke selang karburator cleaner.
lanjut sama satu lagi itu, nah ini alat buat infus plus gua ada buat alat buat ngecek tekanan juga. Ini buat nginfus mesin injeksi. Kalau karbu itu belum bisa, harusnya sih bisa ya, cuman dimasukin aja ke jalur ke karburator harusnya, cuman gue belum pernah coba ini alatnya dimasukin di injek ke, maksudnya dipasang di mesin karbu. Oke, lanjut terakhir ini alat, ini alat tuner. Sebenarnya sih ini jarang dipakai, cuman gue pengen punya aja. Tadi itu gue belinya itu yang mini grinder, yang ada tuh gini. Nah, dia lagi ini, gue mikirnya bisa gitu, maksudnya ngetunernya megangnya sambil kayak gini gitu. Tapi nggak taunya susah kalau langsung begini. Jadi, dan sebenarnya ini kan karena ini dari merek NRT Pro itu dapat ininya, selang fleksibelnya, extending fleksibelnya ini. Cuman masalahnya matanya itu yang ditempelin ke sini sering lepas waktu dipakai, karena gue nggak ngerti sih sebabnya kenapa ya. Mungkin karena dalamannya ini pegangannya kan apa sih, kuningan kali ya, bahannya kuningan atau tembaga, itu tuh jadi nggak kuat megangnya walaupun kita udah kenceng gitu. Jadi gue takutnya kalau begitu dikencengin ya terlalu kenceng malah patah atau malah jadi rusak loh. Akhirnya gue beli satu lagi itu kabel extensionnya yang lebih gede, cuman ini dia ada asnya kayak gini. Ini buat ukuran 3 mili, cuman yang ininya bisa masuk untuk ukuran 6 mili gitu, lumayan. Oke, selesai dari satu rak. Lanjut kita, tadi gue lupa nih di bagian sini tuh ada selang, biasa gue pakai buat nyedot bensin atau ngebleeding rem. Sama satu lagi tuh di bawahnya corong, ya corong lihat apa lagi. Kita ke bagian sini dulu, ini impact. Terus itu ada baterai satu lagi, di bawahnya ada chargernya. Ini gue pakai merek JLD, cuman ini tuh yang gue lupa deh, ini yang 500 Nm apa ya kalau nggak salah. Yang jelas sih gue ngerasanya ini terlalu kuat gitu, nggak bisa nyantai mainnya. Nggak boleh pakai buat ngencengin ya, gue nggak pernah pakai ini buat ngencengin. Pernah, dan itu langsung patah. Ada baut berapa ya, baut 8 kalau nggak salah. Terus ada charger aki asli, ini sih gue ngerasa perlu banget karena apa sih, motor-motor sekarang kan kebanyakan injeksi itu ya perlu banget sama yang namanya aki yang oke. Lanjut ke atasnya, ini ada multimeter, apa sih sebutannya, multimeter, multitester, avometer. Terus ada ini tes pen kabel sama tes pen kabel. Ini buat yang biasanya buat listrik rumah, kabelnya mereknya Haston.
Aston Martin. Lagi langsung. Ini sebenarnya sih perlengkapan kelistrikan ya, enggak juga sih. Ini tang crimping buat motong, buat ngebentuk skun. Ini lem bakar. Terus ada lagi nih solder ya, cuman gue sih ngerasanya ini soldernya terlalu kecil, kayaknya buat elektronik kecil deh. Karena gue beberapa kali nyolder apa sih bagian cakar gitu agak susah, lama panasnya gitu. Sama ini vakum buat nyedot solder. Oke. Ini tuh sebenarnya cuman perlengkapan kelistrikan kayak skun gitu, terus konektor soket gitu, sama selasi bakar, konektor. Ini sikring itu sikring gede, sikring kecil, yang kecil gede. Gue belum punya yang sikring yang model tabung sih, soalnya motor sekarang kayaknya jarang pakai sikring tabung gitu. Ini skon lagi, cuman sih lebih bervariasi. Kalau yang ini cuma yang dua. Ini soket, cuman ini yang waterproof nih. Ini sih buat ya apa sih sambungan yang rawan kena air. Sama set solasi bakar. Ini soket mulai dari yang 2 pin sampai 9. Nah ini sih punya apa ya? Oh ini baut kecil, lumayan deh kabel. Kalau yang ini sih ya buat barang-barang yang lubrikan, gemuk, ada gemuk buat apa, gemuk biasa sama gemuk lengket. Gue sih nyebutnya sih gemuk lengket ya, karena kalau misalkan ini yang model kayak gini, nah ini tuh biasa gue pakai buat di bearing yang biasa dipakai di butuh di kecepatan tinggi, kayak bearing roda tuh kan apa, lebih mengutamain kecepatan daripada ketahanan dari tekanan gitu. Nah kalau yang ini tuh lebih lengket, teksturnya lengket banget, malah kalau kita tarik tuh kayak lem gitu. Nah ini menurut gua lebih oke dipakai ke bearing atau busing yang sifatnya itu dia punya apa sih, beban kerja atau tekanan yang lebih berat gitu. Contohnya kayak komstir itu kan dia muternya nggak seberapa cepet tuh, cuman dia mesti bisa nahan tekanan dari guncangan yang dari ban depan gitu. Terus ada minyak rem ada yang dot 4 dot 3, karburator cleaner, ini sisaan oil CVT, lem porting, sealant, tribon, ini oli shock breaker cuman belum kepake, amril buat nyekir klep, threadlock buat ngelem baut yang harusnya kekunci. Biasanya misalkan kayak ini baut cakram, terus ini karburator cleaner, ini Rexco buat apa sih, multipurpose apa sebutannya ini ya, WD kali ya, multipurpose lubrikan. Biasanya gue pakai buat apa sih, baut yang susah dibuka sih
disemprotin dulu pakai gituan biar ngeresap, terus biar gampang kebuka. Nah, kalau yang bagian sini sih perintilan ya, kayak gunting kuku, cutter. Ini ada, oh iya ini Sigmat sama filler apa filler sih. Sigmat yang biasa. Kalau yang digital atau yang dial gue belum punya, karena kalau beli yang kan banyak tuh yang digital murah. Suka ngaco, gue udah pernah beli kalian, suka ngaco, jadi mendingan beli mahal tapi awet gitu, terus presisi. Ini set karena biasa gue ngerjain motor metik, motor apa aja sih. Ini biasa kepake karena takutnya tuh ada motor yang datang itu ada apa sih sebutannya, apa sih ya, clip body ya. Nah ini clip body gini dah. Ini satu set nih gue beli. Ada yang modelnya drat, ada yang modelnya apa sih, cetek clipping gitu. Jatuh. Hati-hati guys. Tuh terus. Nah ini jangan lupa nih, yang paling penting, sopel biar kagak DBD. Ini sih sebenarnya perlengkapan. Dulu gue sering ngotak-ngatik handphone ya. Ada buat solder, ada buat alat ini juga nih. Ini sih biasa gue pakai juga buat ngebantu ini nyongkel apa sih, seal atau nyongkel o-ring, jepitan jemuran, buat ini dulu nih, buat ngebuka case HP, layar HP, nah gitu dah. Terus lanjut lagi. Nah ini set o-ring berbagai macam ukuran. Nah tuh dari yang kecil banget sampai yang gede banget. Nah cuman menurut gua kualitas karetnya itu apa ya, jelek. Enggak jelek deh, biasa aja gitu. Dia kurang apa sih, kurang tahan. Beda sama ini, contohnya ini nih. Ini tuh o-ring dari bawaan motor, gue lupa kayaknya sih ini o-ring ini ya, sorry. Ini tuh o-ring dari injektor. Bukan injektor, tapi o-ring selang injektor. Nah ini tuh maksudnya dia bagus gitu bentuknya. Kalau lihat tuh nggak ada sambungannya gitu, sama sekali nggak ada sambungannya. Nah kalau ini itu tuh kelihatan ada sambungannya tuh di tengah-tengah, lihat ya. Nah terus dia itu sama kurang lentur, agak kaku gue ngerasanya sih, kurang lentur. Cuman ya nggak semuanya kayak gitu, ada juga yang bagus gitu. Oke, sama lanjut satu lagi itu, nah ini tuh ya, tap and dice buah, tap and mati. Waduh, ini buat ngetap itu ya, baut senai dah, buat ulir luar sama ulir dalam juga. Sejauh ini sih gue pakai nggak ada masalah, berapa kali juga. Oke, paling sama satu lagi ini. Ini tuh heat gun, hot air gun. Nah itulah, ini sih
gue dulu beli buat gue ngering-ngeringin cat, buat apa ya, buat masang skotlet, cuman akhirnya nggak jadi. Buat masang skotlet, karena dulu gue sempat ada niatan mau nge-wrapping skotlet di motor gue sendiri, nge-wrapping gitu. Nah ini mungkin mata gerinda, macam-macam lain lah. Oke, bagian terakhirnya itu ini ada topeng las. Ini udah yang otomatis, auto darkness, punya Xenon. Lumayan enak gitu, makanya jadi apa sih, nggak silo, nggak bikin sakit mata. Noise reducer, kacamata safety. Wah, kalau gua ngegerinda apa segala macam biar nggak kena mata. Sama satu lagi yang terakhir, gas mask, masker gas. Ini sih gue belinya waktu itu karena gue sempat ngecek motor, cuman buat sekarang lebih jarang kepake. Satu lagi, sarung tangan Kuproy. Itu lihat semua alat-alat yang gue punya buat memulai usaha bengkel gue ini. Doain supaya lancar ya, paling itu. Nah, gue mungkin spill sedikit project selanjutnya, bukan project selanjutnya tapi konten video gue selanjutnya. Oh iya nih, gue lupa satu lagi. Wear parts bengkel, wear parts supaya gue nggak sering banyak baju kotor gitu, biar kotorannya di baju itu aja. Nah, jadi video selanjutnya itu, ini kita bakal ngebenerin atau ngerjain ini nih. Jadi motor basicnya motor fiction, cuman gue udah rapiin, sama gue sedikit modifikasi pakai fairing Ninja SSR sama, dan emang habis gue repaint juga sekaligus, sama gue naikin spek mesinnya. Cuman sekarang itu kondisinya jebol gitu. Jebolnya itu ya nantilah, intinya nih sekarang kondisinya motor ngebul. Bukan mungkin sih, tapi emang ya keluar asap gitu. Dan gue ya jadi lumayan kesel juga sih, orang baru jadi mesin malah jebol. Jadi paling sih itu aja bacotan gua di video kali ini. Intinya karena emang gue baru juga mulai bikin channel YouTube, mungkin ada kata-kata gue yang kedengarannya kaku. Sorry, namanya juga baru ya. Kalau video ini bermanfaat buat lo pada, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyain, jangan lupa, gak perlu ragu untuk tulisin pertanyaan lo di kolom komentar, atau lo mau ngasih masukan boleh banget. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.